Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Sinamalang DRA di Indrawati MM, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman, yang kami hormati Dewan Guru dan staf PU dan karyawan SMK Negeri Sinamalang, tak lupa siswa-siswi SMK Negeri Sinamalang yang soleh dan solehah, dan semoga selalu mendapat rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sami'in wa sami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih berikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah dari Allah sehingga bisa hadir dan sempat menghadiri acara Pondok Ramadan secara virtual 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga niat baik kita ini selalu mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan kemanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sami'in wa sami'at rahimakumullah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan sambutan dari atas nama sekolah, yang ketiga yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman, dan yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup. Sami'in wa sami'at rahimakumullah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan selalu dapat ridho dari Allah dan keberkahan di dunia wa akhirah. Ala hadiniya wa ala niyatin kulli sholihah bi syarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil mu'azzamati wa sab'ani matani anta min al-khairin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sami'in wa sami'at rahimakumullah. Untuk acara kedua yaitu prakata dari langsung kepada acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah. Sebelum Mau'izatul Hasanah ini disampaikan, saya ingatkan kepada siswa-siswi untuk selalu meresum dan menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Lukman. Dan jangan lupa untuk screenshot sebagai bukti kehadiran anak-anak di Pondok Ramadan secara virtual ini. Terima kasih. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman kami persilakan. Sholawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadzal muhtaramin, kepada para alim ulama yang saya taati, ketua komite yang hadir yang saya hormati, kepada Dewan Guru SMK 9 yang saya hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah
Ibu Dr. Anda Tri Endrawati. Iya. Endarwati apa? Endarwati. Ibu Dr. Anda Tri Endarwati MM. Dan ada adik siswa-siswi SMK 9 yang tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan ini meskipun dalam keadaan pandemi virus corona 19 dan dalam keadaan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggapai bulan suci, yakni bulan suci Ramadan, kita masih diberi rahmat dan nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Semoga kita senantiasa memperoleh hidayah dan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah di bulan suci yang suci ini. Dan semoga virus pandemi ini segera berakhir dan istilahnya segera minggat dari negeri tercinta ini. Jangan sampai pulang nanti balik-balik. Muka-muka minggat gitu. Ini namanya mau corona. Di corona kon ora, iya ora kon ora ngaji, kon ora ngumpul, kon ora sekolah. Muka-muka sing asale kon ora dadi kon iya ngaji, iya sekolah, iya kumpul, iya salaman maneh ambek kanca-kancane. Semoga pertemuan ini meskipun virtual diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik siswa-siswi SMK 9 yang tercinta, saya punya pantun sedikit biar di suasana dingin ini kita agak hangat, meskipun mungkin ada adik di rumah bisa berselimutan atau bagaimana, atau sambil api-api, beli bakwan, keliru beli merica. Aku datang ke SMA 9 ini dengan membawa cinta. Apakah cinta itu? Cinta itu seperti kopi, adik-adik. Ibaratnya seperti yang manis tetapi tak tampak gulanya. Dan ada juga yang menyebutkan cinta itu seperti air kencing di dalam kolam. Mengapa? Karena tak tampak air kencingnya tapi terasa hangatnya. Ada yang saya hormati, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga seseorang itu sehingga dia itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan orang itu tidak dikatakan beriman sehingga dia itu saling mencintai dan saling menyayangi. Oleh karena itu kita sebagai seseorang sama-sama muslim harus saling rukun, harus saling menyayangi antara satu sama lain. Jangan sampai kita itu sesama muslim ada rasa yang gundel atau bahasanya suudzon lah sesama muslim antar muslim lainnya. Bahasa cinta hanya populer untuk kalangan milenial, siswa-siswi, sayang-sayangan, maka bahasa yang sangat masyhur adalah ambyar. Karena banyak yang ambyar gara-gara ketitik oleh ketoro, wis kadung tak puji, ialah dianggap konco, rasanya ya sakitnya di mana-mana itu. Makanya biasa-biasa ya, seneng gak usah teman-teman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu man amalahun nas bi amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin adalah mereka yang menjaga manusia, menjaga sesama manusia, baik itu dalam hartanya maupun jiwanya atau nyawanya.
inilah besarnya kita, mengapa kita itu harus saling menyayangi antara satu sama lain. Maka pada saat Nabi Musa alaihissalam mengajak untuk sholat minta hujan, namanya sholat istisqa, itu sudah berkali-kali Nabi Musa itu meminta hujan. Berkali-kali Nabi Musa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa secara khusus berdoa kepada Allah, ya Allah, mengapa sudah istisqa berkali-kali kok sampai berlanjut berkali-kali istisqa kok tetap saja tidak turun hujan? Allah berfirman, karena di umatmu ada yang tidak rukun. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau mau turunnya hujan, maka harus rukun antara satu sama lain. Nabi Musa apa malih? Sapa Gusti sing gak rukun iku lho, aku ngaram ngrasani kok aku dikongkon ngrasani. Nah, inilah pentingnya kerukunan, pentingnya antar satu sama lain untuk saling tidak suudzon kepada sesama muslim. Lebih-lebih di zaman sekarang, di zaman milenial ini, di zaman yang tanpa batas, baik itu informasi kita sudah bisa mendapatkan informasi dari mana saja, meskipun dari HP, dari TV, dari media sosial manapun, kita harus saling memilah dan memilih antara dari mana informasi itu muncul. Jangan sampai kita karena informasi yang kurang pas sehingga kita bisa menjadikan perpecahan antara satu sama lain. Sekarang kan marak sekali golongan-golongan yang istilahnya itu mengkafir-kafirkan sesama muslim, membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, memusyrik-musyrikkan sesama muslim. Kabeh pokok gak zaman padha karo Nabi dianggap bid'ah. Pokok kabeh nek Nabi gak nglakoni dianggap bid'ah. Lewis bid'ah dianggap musyrik, lewis musyrik dianggap halal darahnya sehingga bisa dibunuh. Fenomena yang terjadi bom Makassar kemarin yang baru-baru itu kan gara-gara itu. Sehingga dia berani mengebom di gereja itu gara-gara menganggap membunuh orang non-muslim dianggap sebagai jihad. Dianggap dia itu mati syahid. Padahal jenenge kebom matinya rasa syahid mana itu. Matinya mati sangit. Naudzubillah min dzalik. Lah anak-anak, pesan saya kepada anak-anak, marilah kita memilah dan memilih. Setiap kita melihat pengajian di YouTube, pengajian share-sharean di media sosial manapun, kita pilih-pilih yang tidak sesuai dengan diri kita, jangan diikuti. Ambil ilmunya, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Siswa-siswi yang tercinta, Anda semuanya itu dalam menuntut ilmu, saya berpesan satu, niatnya yang bagus, ya. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap apapun itu tergantung pada niatnya. Sampeyan golek ilmu sekolah di SMK 9 ini, berangkat dari rumah, saya berpesan lagi ditata niatnya. Niatnya apa? Pertama, niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sampean itu berangkat ke sekolah di yang asri ini. Saya tadi masuk di sekolah ini kok sangat sejuk sekali, enak sekolah sama yang ini. Muga-muga sekolah sama ini sekolah sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Sambil sekolah di sekolah ini, marilah kita satu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sambil sekolah di sekolah ini niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Jangan sampai sambil niatnya sekolah ini aku sekolah di SMK Songo, ben iso kerja, golek gawe, engko lek golek gawe duitku akeh di wong sugih. Jauhkan niat itu dari sambil awal-awal sama sekolah di sini. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena
banyak niat, banyak pekerjaan yang kelihatannya itu kelihatan pekerjaan dunia, karena bagusnya niat menjadi pekerjaan akhirat. Dan sebaliknya banyak juga yang kelihatannya itu pekerjaan akhirat, karena niatnya jelek menjadi pekerjaan dunia. Kam min amalin yutasawwaru bi amalil akhirah fasara bi amalid dunya bisu'inya. Akeh amal sing ketok iku amalan akhirat krana niate gak genah malah dadi amalan dunia. Salat ibaratnya salat, contoh. Salat itu amalan akhirat. Tetapi dalam salat kok niatnya itu enggak genah, niatnya itu enggak beres, niatnya ingin dipuji, niatnya itu ingin takut dimarahi guru, takut dimarahi orang tua, takut untuk nilai agamanya oleh enam dan lain sebagainya, maka salatmu itu menjadi salah satu yang menjadi kelihatannya seperti amalan dunia menjadi amalan akhirat. Dan sebaliknya, banyak pekerjaan yang kelihatannya seperti amalan dunia, tetapi niatnya bagus menjadi amalan akhirat. Contoh, bapak sampean pergi ke pasar, bapak sampean pergi ke sawah, ke pekerjaan ke kantor dan lain sebagainya. Kelihatannya seperti sepele, seperti amalan dunia, kayak boleh dunia, tetapi niatnya orang tua sampean semuanya untuk menyekolahkan anak, untuk mendidik anak, mencukupi kebutuhan di rumah, untuk makan anak, makan adik-adikmu semuanya. Karena niatnya bagus sehingga pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat. Oleh karena itu saya berpesan lagi kepada anak-anak, kepada adik-adik, anak-anak. Kan cara usia saya dengan adik-adik kan tidak terlalu terlalu jauh, makanya saya menyebutnya ya adik-adik aja. Yang pertama niat, ya ditoto niate, nanti si genah, ngapi, siji, golek ridhonya Gusti Allah. Nomor loro, ngilangi kebodohan. Ini terus sampean sekolah di SMK 9 ini menjadi siswa-siswi yang barokah di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya berpesan lagi, sampean sekolah yang kedua yang istiqomah, adik-adik. Yang istiqomah gitu. Meskipun sampean itu saya ini dalam masa pandemi, dalam sekolah ini virtual, kalau kasarnya Zoom, lain mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya. Saya harap sampean tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ada kata-kata wis sinyalku elek, gak boleh ilmu wis sinyalku elek, gak usah garap tugasnya guru, jangan. Istiqomah terus meskipun itu melalui virtual, barokai podo, barokai sama dengan kita bertatap muka dengan guru. Yang istiqomah dalam mencari ilmu, karena istiqomah merupakan salah satu yang penting, salah satu yang berat tetapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Yang ketiga, makan barang yang halal. Jangan sampai adik-adik nanti dalam pergaulan kita kemasukan barang-barang yang haram, seperti sekarang ini marak sangat narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Sangat disesalkan karena salah satu fungsi agama adalah menjaga akal. Ya sama wis kena narkoba, sama wis kena miras, akal sama hilang. Wis akal hilang, tidak ada nilainya manusia itu. Ono wong ganteng, cuma gak duwe akal, gendeng, masalah hilang gantengnya, hilang ayune. Mulane sama sing ganteng-ganteng, sama sing ayu-ayu mau dijaga akale, jangan sampai sama lu kena narkoba, kena miras. Lewat sama kena narkoba, masa depan nanti. Masa depan nanti. Kemana wis kena saiki kan narkoba, narkoba barang. Wis kendaan ngalor ngidul ngalor Zoom mangkaler gawe HP padahal kayak ngarep tugas padahal itu chattingan ambek kerjaan. Alhamdulillah. Ya ngono cuma ya kan ngono. Perhatikan pelajaran, jangan sampai sampean itu terkena hal-hal yang sangat
luar biasa seperti itu. Di desa saya itu ada yang terkena narkoba, itu karantinanya itu lama sekali, bahkan sudah dimasukkan di BNN itu pulang ke rumah tetap dia itu merasakan kejang-kejang, bahkan apa ya dengarannya wis kakaknya mas sekali tidak mendapatkan pil seperti itu karena dia itu sudah luar biasa kecanduannya narkoba. Oleh karena itu adik-adik dijaga sekali, jangan sampai Anda kemasukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi miras sekarang sangat mudah didapatkan, sama yang minuman keras sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu minuman keras yang halal yaitu es batu rapopo, kelataan ngantai elek rapopo. Miras jangan. Minuman keras. Sudah tahu itu minuman setan, ya jangan diminum. Apalagi kita memasuki bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan ini. Jari ini di bulan Ramadan setan-setan dikurung, lah kok si akeh wong sing ngombe, iku ora jangan kambing hitam setan. Itu duduk setan sing salah. Anjene wong wis kebiasaane kaya setan. Nah, kebiasaane wis kaya setan. Mulane gak usah gumul nek di bulan Ramadan ini banyak tetap sing ngrasani tetap ngrasani, sing ngombe tetap ngombe, sing maling ya tetap maling. Itu bukan setannya yang salah, setannya gumun. Wih, ngomong. Berarti setannya gue kayak apa ya? Kalau dulu itu orang kerasukan setan, sekarang ada setan yang kerasukan manusia. Seakan-akan setan itu gumun dengan kelakuannya manusia. Dan kasihan juga setan sering dikanggitankan. Apa gak sembahyang? Udah setan, padahal orang dia kebiasaan dia males gak tahu sembahyang. Setan ini malah dikambing hitam. Jadi dijaga jangan sampai sampean itu terkena narkoba atau minuman keras. Agar ilmu sampean barokah, agar apa yang sampean dapat di SMK ini, SMK 9 ini barokah. Satu, tadi niat Anda ditata yang bagus. Yang kedua, tetap istiqomah. Yang ketiga, makan makanan barang yang halal. Halal itu ada dua, haram itu ada dua. Haram karena jenis. Seperti babi, celeng, dan lain sebagainya, bangkai, itu haram yang jenis. Ada haram yang karena sebab muasalnya, itu seperti nasi itu memang halal. Cuma karena sana dapatnya nasi itu tadi pagi mengambil uang orang tua di bawah kasur, maka nasi itu menjadi nasi yang haram. Makanya dijaga makanan yang masuk dalam tubuh kita, jangan sampai kemasukan barang yang haram. Dahulu ada cerita namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini sebelum menjadi wali adalah salah satu yang dia itu dalam sekolah ketul, kalau kasarnya ini ketul bodoh lah. Dijelasno saiki gurune burung pengu wis lali. Dijelasno saiki gurune burung pengu wis lali. Tidak seperti anak-anak SMK 9 semua yang sudah cerdas. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang seperti itu. Abu Yazid Al-Bustami itu kemudian merasa aku ketung ini ya. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami ini bilang ke orang tua, tanya ke orang tua, Bu, sampean biyen pas ngandung aku, kira-kira sampean biyen ngidam apa? Dililing ambil ibu ini ngidam apa biyen? Pas dililing, iya aku biyen tahu ngidam jeneng ngidam apa? Keju. Lah pas aku neng pasar ono ngiris kejune iku mencelat nah. Namanya saniki ten keranjang. Mengsak cuil. Lah tanpa sengaja keju ini saya makan. Tadi nih ya sampean iki, alhamdulillah mulane aku lek diulang kok ketul banget gara-gara ada makan haram sedikit yang masuk dalam tubuh. Pas ibuke biyen ngidam. Lah lek ngono Bu, ayo digoleki ya wis anu iku mau.
keju apa sing penjual keju ini. Kita minta halal. Ya, kita minta halal. Dicari sedang di pasar yang jual bapaknya, bukan bapaknya lagi, yang jual sudah anaknya. Hanya ditanya, loh, nanti bapak sepuh di rumah, ditarik di rumah, dia sudah nazar mau meninggal, ditanya, mengapa jauh-jauh sini? Hanya minta halalnya secuil keju yang masuk ke dalam rahim dari si ibu Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Setelah dihalalkan, Abu Yazid Al-Bustami menjadi seorang yang cerdas dan seorang yang pintar karena barokah makanan yang halal. Mungkin adik-adik pernah mendengar beritanya tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menjadi seorang yang pintar, seorang yang limpat, seorang yang cerdas. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti atau sekarang ya semacam kiai lah, ketua MUI Surabaya Sarisan ini. Umur 15 tahun. Barokahnya apa? Barokahnya si bapaknya Imam Malik, Imam Syafi'i sangat-sangat menjaga dari perbuatan yang haram. Pas dia bapaknya itu Imam Syafi'i itu mandi di kali Berantas kalau salah begini, dilalah nemu jenenge buah, begini apel, ini apel no, apa namanya jeruk ya, nemu apel jeruknya wis meh bosok, krono bapak Imam Syafi'i mau roh jeruk. Pas dimakan oleh separuh kayak ngiling, ya Allah, ki mau duduke barang iki mau barang sapa iki. Ditelusuri, ketemu pohon jeruk. Oh, ada kebun jeruk. Nah, ditanya pemiliknya, "Sama sing duwe, Pak?" "Ya, aku njaluk halal Pak, karena aku mangan jeruk sampean, jeruk sing kinyut nangko iku." Nah, sedeng wis, "Ya tak halalno. Cuma ada syaratnya, sampean harus bekerja bersama saya ngopeni jeruk selama 3 tahun tanpa digaji." Karena satu gigitan jeruk nang 3 tahun tanpa digaji. Krono kini oleh halal jeruk sangat-sangat diharapkan, sehingga Bapak Imam Syafi'i tadi berkhidmah kepada pemilik jeruk tadi selama 3 tahun tanpa digaji. Bayangkan. Kalau saya kira semua pojokan jeruk kan ngoten. Cuma karena ini sudah masuk dan sudah menjadi daging, 3 tahun pun tanpa digaji dilakoni Bapak. Subhanallah. Sehingga selama pas 3 tahun dia matur lagi ke pemunya yang si pengampu kebun tadi. "Pak, sudah 3 tahun, saya minta halalnya. Apa sudah dihalalkan?" "Belum. Ada syarat yang terakhir. Kamu harus menikah dengan putri saya." Putri saya itu, menikah, beres, mau rabi ya. Kaya arek iki, one sing kelas telu, one mari ketika di Mabeh. Buka buku teror. Setelah cuma ojo beres-beres, meskipun menikah, putriku itu buta. Yang harus kamu ketahui, putriku itu lumpuh, putriku itu tangannya cacat, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa seperti yang lainnya. Apa kamu mampu menikah dengan putriku? Krono ini oleh halal jeruk itu mau, wes ora apa-apa wes. Nasibe wis salah 3 tahun gak digaji, kok rabi wong sing buta, bisu, tuli, cacat dan lain sebagainya. Ya Allah, nasibnya. Dilalah sudah menikah, madenanya ketemu buku kamar. Pas buku kamar, "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." Lah, Bapak Imam Syafi'i kaget seperti itu. Pernah dadi bojoku. Balik, "Pak, tiba sing di jero kamar itu iso ngomong." "Itu bojoku kula niku." "Loh, ya itu lho. Iku ya bojomu."
Saya mengartikan anak saya tadi itu buta karena matanya buta dari maksiat, tidak pernah melihat apa-apa. Saya mengatakan dia itu bisu karena anak saya itu memang bisu, tidak pernah mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Lah, barokai Bapak Imam Syafi'i yang seperti itu menjaga diri dari yang haram, lahirlah anak yang bernama Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Imam Syafi'i yang terkenal sampai sekarang. Barokah ilmunya, umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta, kitab hadis, umur 15 tahun sudah menjadi mufti atau ketua MUI lah zaman sekarang. Oleh karena itu adik-adik dijaga apa yang masuk ke dalam tubuh, jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh adik-adik menjadi hal-hal yang haram. Lek sampean di kantin itu tahu bayar 1000 oleh loro njupuk telu, nah, kesempatan dene riyo ya sepuro ya, sepuro. Ngaku nih njupuk loro bayarnya 1000 kok njupuk loro, njupuk telu ben riyo kesempatan sepuro nang kantin untuk biar apa yang masuk menjadi barang yang halal. Yang ketiga, yang keempat, agar ilmu yang didapatkan itu barokah adalah jauhi maksiat. Semaksimal mungkin kita jauhi maksiat. Imam Syafi'i lagi, syakautu ila waqi'in an su'a hifdi farsadani ila tarkil mas. Suatu hari Imam Syafi'i itu mengalami salah satu yang ketul korokasane, misami dengan Yazid, ketul pikiran. Diulang hadis gak apa-apa, diulang ini gak apa-apa. Maka dia itu matur nak guru nih, Pak Guru, aku kok biasa nyantolan, saya ketulan opo. Moro-moro dari ini guru nih, farsyadani ila tarkil ma'asi. Mungkin sampean biyen tahu, mungkin sampean maksiat pas kate dua sekolah lama. Mbok diling kok boten diling-iling maneh. Oh nggih, kula nawas pas budal teko omah ning pondok, dilalah kula di tengah dalan ketemu wedok, ketok kencete, ketok kentoli. Lah ketok-ketole itu gak sengaja. Iku dianggap maksiat sehingga menyebabkan Imam Syafi'i yang asalnya cerdas menjadi terganggu kecerdasannya gara-gara maksiat. Pemane anak-anak sekarang zaman sangat canggih, dia dalam HP ini kita bisa melihat semuanya dari situs-situs yang bagus maupun situs-situs yang ya banyak sekali. Dan sampai sering lihat itu alamat sing delok kentol lain garai ngono, kemana sing delok bendino konsumen ngono ku boleh lagi isuk wis berat pikiran lanjut ini. Boleh sampean saiki usia-usia remaja lah, sejauh mungkin kita menjauhi maksiat. Lek wis anjene terlanjur kita itu melakukan maksiat secara tak sengaja, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, agar ilmu yang didapatkan barokah adalah hormati guru. Hormati guru, jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada guru. Dalam kitab Hidayatul Muta'alim karanya Haji Taufik Para diterangkan, I'lam bi anna talibal ulumi la yantafi'anna biha wa lam yanala illa bi ta'zimin laha wa ahliha ustadiha fadahfadan fantabiha. Ketahuilah wahai seorang yang menuntut ilmu seperti adik-adik ini di SMK 9 ini, la yantafi'anna, sampeyan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu sampeyan, walam yanala, tidak akan memperoleh ilmu illa bida'dimillah, kecuali sampeyan menghargai ilmu sampeyan. Sekarang banyak anak-anak itu, dulu zaman saya sekolah,
itu bukunya tidak menghargai ilmunya. Buku ini kadang-kadang diselepino dia ditekuk ini selepino deh bukunya. Jangan sampai itu berarti Anda sudah tidak menghormati ilmu Anda. LKS atau buku Anda kok kadang-kadang emanan roket ini bang buku ini dijaga ini dilungguin. Ya Allah, tapi seakan-akan roket itu lebih mahal daripada buku dari ilmu sampean. Oleh karena itu hormati buku Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah kalau Anda tidak menghormati, tidak menghargai buku Anda, ilmu Anda. Oleh karena itu, ayo dihormati ilmu ini, dihormati buku ini, dihormati kitab-kitab yang mengandung ilmu sampean. Jangan nanti ilmu ini mau lebih mahal daripada koki sampean atau daripada celana sampean. Ilmu lebih mahal dari segalanya. Yang kedua, wa ahliha, Anda tidak akan memperoleh barokah ilmu, tidak boleh manfaat ilmu apabila Anda tidak menghormati orang yang mengajar Anda. Misalnya kan kasus-kasus di TV itu cewek titik ae muring-muring larak nang sekolahan cincin-cincin wong tuane naudzubillah. Nek zamanku biyen kok ya, zamanku biyen. Aku sekolah ben itu kok sampean biyen. Zamanku dulu ya saat sekolah iku lek mulih nangis utawa mulih kok bekas jiwitan orang tua itu malah dikapokno ambek wong tuane. Wah, kok aja nek salah. Oh, gak wani waktu saya ki ora. Saya melihat kasus di Prancis itu, yang saat gurunya itu bahkan ada guru karikatur yang dia itu disembelih oleh seorang pemuda itu kan gara-gara hoax, gitu, gara-gara hoax. Nah, gara-gara hoax dari hoax yang dari krono sing murite sing di Prancis kuwi sing wedok kuwi khawatir untuk disetrap gurune malah dia itu hoax nang sampai di media sosial sehingga guru sing gak salah malah dipenggal gara-gara seperti ini. Banyak sekarang kasus-kasus yang dimana sangat tidak mencerminkan lagi akhlak sebagai seorang muslim, yaitu menghormati orang yang mengajarnya. Hormatilah gurumu. Ya apa ya sampean pinter itu kok. Ya apa ya betul. Dan sama tidak menghormati guru, bagaimana Anda akan memperoleh kebarokan ilmu? Padahal guru adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam menunjang pendidikan di Indonesia. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang tercinta, dalam syair lain diterangkan wa inna man 'allama harfan fid din fa innahu kana abaka fid din. Orang yang mengajarmu satu huruf itu adalah bapakmu. Nah, kalau dibandingkan dalam taklim muta'alim diterangkan, kalau ada dua panggilan, satu panggilan orang tua, yang kedua panggilan orang tua kandung, yang kedua panggilan guru, itu yang diutamakan itu guru. Seperti itu. Kok bisa, Pak? Bisa, karena apa? Guru itu yang membimbing batin, sedangkan orang tua di rumah yang membimbing jasmani, yang membimbing jisim bagian luar. Jisim akan dikubur, dimakan oleh cacing dan lain sebagainya, sedangkan ruh batin kita yang akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hormati guru. Jangan sampai di SMK 9 ini ada kasus-kasus guru dituntut gara-gara menjewet, gara-gara lain sebagainya. Dan saya pesan guru juga kepada bapak guru dan ibu guru. Anak-anak ini bukan hanya perlu mau'izatul hasanah, yang penting anak-anak ini butuh uswatun hasanah, yaitu dicontohi sing apik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan pekerjaan dengan dicontohi dengan perbuatan itu lebih mandi, afsah lebih sah, lebih mandi daripada dituturi tok, dituntut tok kudu ngene. Ya apa carane SMK 9 ini menjadi SMK yang berprestasi, kudu juara, kudu rajin. Cuma kok dituntut tok tanpa dituntun. Ya wis ngomos, bakal ngemet tuku pusing tok batu anak-anak ini.
Oleh karena itu, marilah kita jaga keseimbangan antara guru, antara siswa, orang tua, sehingga terjalin suatu pendidikan yang harmonis, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, adik-adikku sekalian yang berbahagia, terakhir, jangan sebagai bagaimana kita itu beradab kepada guru, jangan sampai kita itu la tamsyian amamahu. Guru yang laku ojo ning ngarepe. Nanti kata saiki ora wis gapate nganggo gurune dari kancane. Nyeluk kan lu gurune gak Pak. Bro, itu kabare guru. Gurune bro. Ya Allah. Pajak lisan makan nahu, jangan duduk di tempatnya guru. Ayo sih biasanya nunggu dia panggil guru, kemana majelis guru tiga cincian. Rai nunggu. Ya, karena apa? Barokah kita menghormati, hormat tidak cukup karena boleh kok tempatnya juga dihormati. Bahkan di pondok, sama status pondok kan gitu. Pagi guru kalau dia wes di pondok seperti itu. Tak adilnya kan. Wala tas'alan bi syai'atin damalalatihi fatluban bidahu, cari itu. Jadi nanti di akhir puasa ini ada Idul Adha, ada Idul Fitri ya, Idul Fitri. Saya harap anak-anak sekalian bersilaturahim ke rumah guru-guru Anda, bersilaturahim minimal kalau memang bisa dikunjungi, kalau tidak dikunjungi sama video call atau bagaimana, minta maaf kepada guru, minta ridho kepada guru Anda, agar ilmu yang Anda dapatkan di SMK 9 ini menjadi ilmu yang barokah di dini wa dunia wal akhirah. Oleh karena itu nanti ya kesempatan dan pesan kepada ibu kepala sekolah, nanti mohon dicek apa ada yang bersilaturahim ke rumahnya guru atau minimal video call atau bagaimana agar tersambung antaranya hubungan batin antara murid dan guru. Lalu lebih-lebih orang tua juga gitu, Nanti sama untuk nang orang tua ini biar tahu salah nang guru-guru desa ke 9 itu tidak sepuro, sisi dedek, ya, sisi dedek jadi sepuro. Lalu lebih-lebih di hari yang fitri ini, jangan sampai kita sudah mari Ramadan, kemudian Idul Fitri masih ada dusta di antara kita. Yang terakhir, agar barokah ilmu Anda adalah hormati orang tua Anda. Ya apa sama iso ono di dunia iki gara-gara wong tua sampean. Nah ya, malaikat yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk Anda tak lain adalah orang tua Anda, lebih-lebih ibu Anda. Kadang-kadang anaknya kurang ajar ini. Ono anak 5, bapak ibu ini 1. Anak 5 iki mangko jam 1 tangi, dilalah ibu ini sabar ganti pokoke. Jam 2 tangi anak ibu ini ya sabar mulang anaknya. Jam 3 tangi ibu sabar ganti pokoke dan lain sebagainya. Anak 5 di rumah ibu 1 putus kabeh dadi wong kabeh. Ya, enggak mungkin dadi hewan, dadi wong kabeh aja. Cuma ono anak 5 gak putus rumah wong tua 1. Bapakne ibune ge uncal-uncalan wis bapak rumahan kono. Bapak siji diuncal rono, ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Orang tua duwe sepeda. Anak wani ngomong, iki sepedaku. Orang tua punya rumah, anak wani, iki omahku. Orang tua punya sawah, anak juga berani ngomong, oh sawahku akeh. Cuma kebalikannya, anak punya sepeda motor, tak wani wong tua ngomong iki sepeda. Dia aku ngono, muring anaknya. Oh, pada sampe aku dhewe, Pak. Inilah kurang ajari anak naung. Mulane ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah berada di ridhonya orang tua, murkanya Allah berada di murkanya orang tua.
Oleh karena itu hormati orang tua. Jangan sampai Anda lupa setiap sholat untuk mendoakan orang tua. Kata Nabi, barang siapa yang berhenti mendoakan orang tua, maka terputuslah rezeki dari dia. Oleh karena itu setiap habis sholat minimal doakan orang tua Anda. Rabbana firlana junuba Robbi firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingatlah, karena sampai isu aja kene bisa sekolah di SMK 9 ini karena jasa orang tua yang telah mengeluarkan biayanya tidak sedikit hanya untuk kesuksesan Anda semuanya agar menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Oleh karena itu hormati Anda, hormatilah orang tua Anda, hormatilah guru-guru Anda sebagai jalan agar ilmu yang ditempuh di SMK 9 ini menjadi ilmu yang barokah di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Harapannya siswa-siswi SMK 9 ini jadilah siswa-siswi yang generasi yang pelopor, temenan pelopor. Jangan jadi generasi yang pengekor, yang perintis. Jangan jadi generasi yang pewaris, pengais bukan yang pengemis, penggerak bukan penggertak, berkarakter. Jangan jadi yang karaten, terpelajar. Jangan jadi generasi yang kurang ajar, yang beradab. Jangan jadi generasi yang biadab, yang luar biasa dan bukan yang biasa di luar, yang ahli Al-Quran, bukan yang ahli kendaan. Ya, semoga sampean semuanya yang sekolah di SMK 6 ini menjadi siswa-siswi yang barokah di dini wa dunia wal akhirah, dan kita doakan semoga guru-guru semua, ibu kepala sekolah beserta dewan guru semuanya, staf yang ada di SMK 9 ini senantiasa sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang berbahagia, di kesempatan yang bagus ini di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah, minimal membaca Al-Quran, mengkaji ilmu, cuma disaring ya, disaring. Nanti kalau jangan sampai itu salah kaprah dengan aliran-aliran yang tidak sepaham dengan kita, aliran-aliran yang sangat meresahkan kita, aliran atau paham-paham yang sangat bertentangan dengan negara maupun agama ahli sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdlatul ulama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adik-adikku semuanya, di Ramadan ini Qurannya didres. Ngantek gak mau Quran, minimal gak mau Quran dia one day one juz, satu hari satu juz. Gak iso Pak, one day setengah juz. Gak iso setengah juz Pak, one day seperempat juz. Dilaksanakan seperempat juz, nanti setahun khatam 3 kali. Gak iso seperempat juz, one day sak lempir. Nah, gak iso Pak, ya wis one day sarai. Sarai. Kok gak iso Pak, ya wis one day setengah rai. Ya, setengah halaman. Ya setengah halaman, one day one ayat. Satu hari minimal membaca satu ayat agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga terjadilah generasi yang ulul albab, generasi yang selalu yang berkeseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ. Emotional quotient, spiritual quotient, dan ini apa? Intellectual quotient. Sehingga menjadi generasi yang sangat dibanggakan oleh guru dan orang tua. Minimal kalau sampai niku gak iso maca Quran wis, nek gak iso maca Quran blas wis, harapan saya buka Quran lah. Buka Quran, dibuka ayat 1 hari dibuka 1 juz. Nah, besok lagi juz 2 dibuka lagi 2 juz, 2 lagi 3 juz. Kan kok saulan khatam buka Quran. Kan lho ya. Buka Quran toh, orang bacanya buka, kan lho wis buka. Sehingga tetap setiap hari kita membaca Al-Quran,
dan puasanya ditingkatkan. Jangan sampai puasa kita itu bolong, kecuali sing wedok-wedok apa-apa bolong-bolong titik-titik mungkin seminggu atau 10 hari, tidak masalah. Ya, yang lanang-lanang gak usah ndang ora iki lanang melo pisan. Dengan TM lanang tetep poso. Apa sampean kate masa bedo pisan lagi. Tetep poso, lakoni trawe iso ya dilakoni sakuasane krana nek gak poso gak oleh traweh. Ya, gak poso gak oleh traweh. Apa Pak? Krana ana traweh iku di bulan poso. Gak mungkin sampean traweh di bulan Rejab, gak mungkin sampean traweh di bulan Rewah, gak mungkin sampean traweh di bulan Saban. Ono poso iku ono di bulan, ono traweh iku di bulan poso. Mulane mumpung menangi poso, mumpung menangi bulan Ramadan sekarang, ayo traweh digiatkan lagi. Ya. Cukup mungkin dari saya. Semoga sedikit uraian mulai awal sampai akhir ini menjadi keterangan yang manfaat barokah di dini wa dunia wal akhirah. Dan sekali lagi semoga SMK tercinta ini menjadi SMK meskipun nyepet ya, nyepet. Cuma saya yakin dari nyepet inilah nanti menjadi SMK yang besar, SMK yang berprestasi, SMK yang penuh barokah di dini wa dunia wal akhirah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Karam Ustaz Lukman yang telah memberikan kita semangat untuk mencari ilmu sehingga menjadikan ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Ada 6 poin tadi yang sudah diterangkan oleh Ustaz, yaitu pertama kita harus hormat kepada guru, pertama yaitu niat, yang kedua istiqomah, yang ketiga memakan barang yang halal, yang keempat jauhi maksiat, yang kelima hormati guru, dan yang terakhir hormati kepada orang tua. Oleh karena itu acara kali ini kita lanjutkan tanya jawab. Bagi siswa-siswi yang kemarin mungkin pertanyaannya belum dijawab atau yang belum bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Silakan untuk bertanya lewat chat ya. Pertanyaan dari Yeni Setia. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya orang yang bersedekah tetapi uang yang dibuat sedekah hasil dari mencuri? Seperti Robin Hood ya. Jadi kalau jauh barangnya uang bikin apa dia. Yang perlu digarisbawahi adalah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Ya Allah itu baik, senang dengan hal yang baik. Jadi kalau sampean itu sodak niatnya bagus, cuma caranya yang kurang baik. Ya tidak ada cara manfaatnya oleh mungkin sampean nyolong duitnya waktu sampean dikeno untuk tangga yang kelaparan, manfaatnya dapat mungkin tetangga sampean bisa makan, tetapi kemanfaatannya yang kurang. Ya tidak mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu thayyiban yuhibbut thayyiban. Allah itu baik, menyenangi hal-hal yang baik. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Yusar. Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang anjing dan babi kan kotor atau najis mughaladzah. Sedangkan untuk membersihkan najis mughaladzah dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir. Jikalau anjing dan babi dicuci 7 kali, salah satunya pakai pasir, binatang tersebut akan menjadi bersih atau halal atau masih najis. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya agak aneh, tapi inilah SMK 9 yang keberagamannya sangat mudah. Oh, iya. Najis mughaladzah kan dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir. Kalau anjing babi, oh ya. Tapi yang dicuci kan babinya. Ya, perlu saya terangkan mulai awal. Najis itu ada 3 anak-anak, ada adik, anak-anak. Mughaladzah, mukhafathah, mutakasithah. Kalau
Mukhafafah itu 5 cirinya. 1 harus air kencing. Kencingnya siapa? Kencingnya anak, bayi. Bayi yang bagaimana? Laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian belum berusia 2 tahun. Ini air kencing bayi laki-laki belum makan apa-apa kecuali ASI belum usia 2 tahun. Ini cara mensucikannya. Adik sama yang cilik mau setelah lahir kok pipis, cara mensucikannya cukup dikasih air dibilas. Suci sudah. Ininya najisnya. Bayi ini kan najis. Yang kedua, mukhafafah. Yang kedua, mughalladah. Mughalladah adalah najis yang ada dari cairan yang keluar dari babi dan anjing. Berarti lek sampean mlaku-mlaku kenaan diuyui kere ora kasare, dikencingi oleh anjing, otomatis sampean kena najis mughalladah. Lek babine diumbah itu tetep ae najis. Sing sumber iki ngene, sumber iki diumbah. Padahal ide itu menciptakan najis. Ya apa meskipun diumbah ya tetap najis. Kirike. Lah sampeyan sing kena kirik didilat anjing, didilat babi umpama, ya tetap cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satu 7 kali dicampur bukan pasir. Nanti pasir pengertiannya pasir untuk buat bangun ya. Pasir berarti debu. Nah, diturap dengan debu yang suci, basuhan pertama sanan kei debu, seret. Nanti debu dicampur ledok terus saya kira ledok sama basuh no, sama gosok no di tempat sing kena najis, baru yang kedua air 7 kali. Nanti 1, kemudian air nanti kurang 6 ya. Biar sampai 6 kali. Jadi yang 1 tadi itu debu plus air, yang ke-6 cukup air. Itu yang mughalladah. Enak babine utawa kiri iku mau diumbah, digulung-gulung di jero ledong itu tetap najis. Karena dia itu sudah secara jisim, secara wujud sudah najis. Cuma yang jadi garis bawah adalah menjadi najis apabila garing ketemu teles, kering ketemu basah. Bomo sampe niku keserempet ambek kere, keserempet ambek babi ini kok garing, tangan sampe kering, bertemu tidak menjadi najis. Menjadi najis apabila salah satu dari kedua tadi basah. Yang ketiga adalah mutawasitoh, yaitu selain mukhafafah dan mughalladah. Ini biasa. Ini ada pertanyaan lagi dari radio, dari 11 animasi. Bagaimana cara menjadi siswa yang rajin? Males. Oh ya, jangan malas deh. Iku cuma satu doanya. Ya, cuma satu. Niat ingsun makso awake dhewe. Wis, ono maneh. Makso, sama kate rajin, mari ngono sama gak makso. Aku andungo kepengin rajin. Cuma sama gak makso wae sekolah dim-diman, PS-an, apa saiki FL ya, Mobile Legends. Waduh. Makso, wae kate tangani kate ngene, ganti pelajaran. Yang satu memaksa diri sendiri. Ini dari Ruli 10 TBSN 3. Kenapa Nabi hanya ada di Mekah dan kenapa Nabi laki-laki semua? Tanyaan yang cukup menarik. Yeah. Mengapa Nabi hanya ada di Mekah? Yang perlu yang perlu diketahui oleh adik semua, Nabi yang bangsa Arab itu cuma 3. Ya, Nabi yang berbangsa Arab cuma 3, yaitu cuma Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bangsa yang ada di Mekah. Selain dari itu, jumlah Nabi adalah 124.000. Jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul
313. Yang wajib diketahui ada 25. Selebihnya, Nabi yang selebihnya itu menyebar. Kebanyakan ada di Palestina, kebanyakan ada lagi di selain Arab. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi jumlah Nabi tidak hanya di Mekah, menyebar tidak hanya di Mekah. Yang banyak itu Palestina dan sekitar Palestina. Tapi tidak hanya di Mekah. Mengapa kok laki-laki? Saya bayangno saiki Nabi wedok wis. Ayo. Makanya Nabi itu kan penting ini. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, kemudian dia diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Laki-laki pilihan mendapatkan wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Sama bayangkan kalau itu perempuan, bagaimana sifat perempuan? Untuk disentak umatnya nangis. Nabi kok cengeng. Satu. Yang kedua, saat malaikat Jibril mau mudhun turun kitab, Nabi ini M. Apa balik? M Nabi ini, wah, ya surung. Nah, mulanya Nabi itu harus laki-laki, harus laki-laki. Tidak bisa perempuan. Lagi, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang suka membicarakan keburukan sesama Muslim? Tuh, sama melo-melo. Kok melo pisan? Bicara melo pisan deh. Tuh, melo, meloro dileno lah iso. Diingatkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya carkan sakar-karepnya. Ya, carkan sakar-karepnya. Pokoknya kalau ada tetangga yang membicarakan orang lain, sampean jangan ikut-ikut. Yang pertama, yang kedua, ingatkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya carkan sakar-karepnya. Ini apa maneh. Kalau luwih poso iki sampean harus menjaga lisan. Jangan sampai kita ini membicarakan orang lain. Ya sampean aja ini wis gak kuat untuk membicarakan orang lain, gak kuat ngerasani wis ngempet cara kasare wis ada diubun-ubun lek ditokno iki kok jebrot cara kasih kemen ngerasani sampean nang kamar buka kamar maca ndek kono ngomong-ngomong dhewe. Rasa-rasane dhewe gak usah ngajak kancane ngomong ambek pojok bayangan itu tak ada dosa. Ini kan kalau di bulan Ramadan kita mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Apakah kalau kita membuat dosa, dosanya itu dilipat gandakan juga? Otomatis. Jadi dengan perlipatan pahala juga di situ ada perlipatan dosa. Sampai mencoba satu huruf di bulan di luar Ramadan pahalanya 10, masuk ke bulan Ramadan pahalanya 1000. Sampai itu dosa berbuat dosa di luar Ramadan 1, maka Anda masuk di bulan Ramadan, maka Anda sama dengan berbuat dosa 1000 dosa. Oleh karena itu, hati-hati meningkatnya pahala di bulan Ramadan juga meningkatnya dosa, kelipatan dosa yang kita perbuat selama kita berada di bulan suci, yakni bulan Ramadan. Ini ada lagi, saya mau tanya Pak, bagaimana jika orang tua menyalahkan kita, padahal kita itu tidak salah? Repot. Musuh orang tua itu repot. Kalau lagi posisi ini sama ini katen Jawa ini dikuatiri apa dewi ini gak berbakti atau bagaimana? Saran saya satu, terangkan dengan bahasa yang bagus, dengan akhlak yang bagus. Sebagaimana Anda memilih bahasa tutur kata yang bagus, terangkan kepada orang tua. Yang kedua, cari momen yang tepat dalam berkata, dalam menerangkan. Yang ketiga, lek wis gak iso loro nih, sikap kita hanya satu, menerima. Ya apa musuh wong tua itu ibaratnya musuh Quran. Quran amoh, diguak dosa, diwaca gak kena. Orang tua itu seperti itu. Orang tua yang sudah bebal, pikun cara kasare saiki. Iku ibaratnya Qur'ane wis lapuk Qur'an ini. Dibuang dosa, dibaca ndak bisa. Berarti ya wis
dirungokkan, didengar. Assalamualaikum. Meso itu membatalkan puasa apa tidak? Meso enggak. Meso secara alasan meso itu enggak, puasa ini enggak batal deh. Cuma mengurangi pahala puasa. Bila sangat susu kering untuk sensor gitu. Pokoknya sama di situ kok meso itu pahala sampean puasa sampean sah dan tidak batal puasa secara sehat. Cuma sama lek meso itu ganjaran sampean ning poso sing entek kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'u wa atsu. Akeh wong poso ga oleh apa-apa mung oleh ora ambek luwe gara-gara apa? Hak iso njogo lesan iki dididik meso. Iki dijaga lesan. Assalamualaikum, apakah diperbolehkan keramas saat berpuasa? Keramas saat berpuasa boleh. Pokok jangan sampai masuk ke lubang-lubang yang ada di tubuh. Amin panas keramas wis apa-apa pokok jangan sampai air tadi masuk ke dalam telinga. Pemane sana nampa itu sulup jeding mangko asale kebek mari gorong sampai selulupi selulup menyelam sambil minum. Batal puasa. Ya, jangan sampai seperti itu. Boleh pokok dijaga jangan sampai masuk ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh yang jurusannya ke perut. Ini ada lagi, apakah yang dimaksud toleransi dalam keragaman dan bagaimanakah batasannya? Toleransi dalam beragama itu yang diperbolehkan menurut ulama dalam sisi muamalah sosial. Kalau menolong tenggone sampean non muslim misalkan tenggone non Hindu atau lain sebagainya itu kita dalam muamalah kita tolong menolong mari tidak apa-apa tenggone duwe gawe sampean nyinoman tidak masalah si non muslim tenggone mampu kogongan sampean nulungi tidak apa-apa jual beli pun tidak apa-apa cuma dalam hal akidah ini ada batasan yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang cukup lucu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ketika saya naik sepeda motor, lalu itu disalib mungkin di habisnya. Apakah harus baca syahadat lagi? Maaf pertanyaannya lucu. Ketika saya naik sepeda motor, lalu disalib. Sama ini sepeda motor disalib mungkin ditopis sampai gimana? Oh, maksudnya disalib. Oh, sampai ini. Oh, disalib. Iya. Kalau apa? Kan disalib itu sakit dingin tuh nih. Ya. Jadi ambigu pertanyaan. Nanti lah sampean itu ngene lho, anak-anak adik semua. Satu, nanti lah sampean niku ngomong dikene waktu ambil uang, gak usah syahadat ya ora. Syahadat ya ora apa-apa, gak syahadat ya ora apa-apa. Gak ngari keluar dari Islam. Ya masalah itu gini, kadang-kadang pemahaman di masyarakat ini seakan-akan itu orang yang mendikotomi, cemoro itu kafir. Lek kurma ini Islam. Sekarang seperti itu padahal tidak ada hubungannya. Di cemoro itu simbol kafir. Sejak kapan tumbuh-tumbuhan punya agama? KTP ini loh di agama. Ya. Engko lek ono babi dipangane ambek kurma kok dadine babi syar'i ngono. Ono hubungannya. Mulane lek masalah kita yang penting sampean itu tidak meyakini Tuhan selain Allah, Anda tetap selamat sahabat. Sampean sudah meyakini ada Tuhan di luar Allah, maka dan balik tentang sahabat. No, tapi jangan sampai kita itu terpengaruh oleh kaum-kaum yang seakan-akan
Gaya hadis ini biasa. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang koyo-koyo wong iku, malih koyo iku wong kafir. Ono wong ulang tahun, nyup lilin, wah kafir iki. Ya Allah, kok kafir kok cepet dangkal sampean gawe baju koko ini kan miliknya orang Cina. Orang Cina orang kafir. Masa orang gawe koko ini kayak mau ke Perman? Pokoknya itu kembali ke niat Anda masing-masing. Selama Anda tidak meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kafir itu enggak, musyrik itu tidak jauh-jauh. Musyrik seperti ini. Musyrik itu ada-ada. Aku ben lek sekolah di SMK Songo, tur aku ben lek oleh penggawean, gak mangan itu wis musyrik sampean. Jadi seakan-akan yang memberi makan itu penggawean, pekerjaan, bukan Allah. Yang memberi rezeki itu adalah pekerjaan, bukan Allah. Itu sudah musyrik. Agama menanjung pakaian dan sembarang kali dan lain sebagainya. Makanya lek sampean kok sepeda disalib kok enggak usah sahadat ya ora apa-apa selamat kalau sampean bersedekah. Ini yang datang dari Abdul Tiga Masyarakat. Ketika berniat untuk melakukan puasa, apakah harus dilakukan setiap harinya ataukah cukup satu kalinya saja di awal untuk sebulan penuh? Ya. Sampean dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia itu disyaratkan, dirukunkan untuk niat setiap hari, setiap malam. Makanya niatnya nawaitu shoma godin, saya niat berpuasa besok. Nawaitu shoma godin itu artinya menit besok. Nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhonillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok. Nah, dalam mazhab Malik itu boleh niat 1 bulan sekali, saulan mukut boleh. Cuma niatnya pada hari pertama. Niatnya nawaitu soma li jami'i syuhur fiha di sana. Taqlidan li Imamin Malik. Aduh, bahasa Arab Pak angel Pak. Ini wis bahasa Jawa nih. Saya niat puasa 1 bulan penuh pada tahun ini mengikuti madhab Malik. Itu boleh, cuma pada hari pertama. Nah, kalau itu pun tidak menggugurkan setiap hari, mulai sampai terawih yo, ini kailing, kalali terawih yo, benbengi itu dilingkan Pak Imam terawih, nawa itu soma godina nanda itu dilingno, Mas, ya terawih, ya sama ini. Pokoknya niat itu mulai sampai buka orang kok terawih mulai buka sampai sahur. Buka sampai sahur. Jadi kok sama kok lali pas gak terawih, kok tangi turu langsung niat nawa itu sama godin. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia adalah niat setiap malam. Assalamualaikum Ustaz, mengampang murojaah itu lebih sulit daripada menghafal dan bagaimana tips agar bisa menjaga hafalan Al-Quran? Alhamdulillah ini dari Tifal Rusdia. Murojaah itu lebih sulit. Ya, karena nanti oleh hafal itu kadang ini males. Biasanya orang itu biasanya kalau mau menghafal Al-Quran mulai pertama, kedua, juz kedua, semangatnya mengganggu. Nanti menginjak juz 10 ke atas mulai males, penyakit MM itu masuk semua, males setelah sembarang kali, sehingga sangat sulit. Yaitulah godaan sampean sebagai yang penghafal, yang hamil Quran untuk selalu murojaah, mengulang lagi hafalan sampean, jangan sampai hafalan yang telah sampean dapat selama sampean menghafalkan tadi kan. Memang sulit, cuma itulah perjuangan sampean. Sampean harus berbangga diri karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda harus bersemangat lagi, dan untuk cara cepat menghafalkan Al-Qur'an ya dihafalkan. Jangan memaksa, harus hafalkan semaksimal mungkin, dan yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, jauhi maksiat
selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri kita dari sifat lalai, dari sifat maksiat, dan selalu memberi kita pencerahan sehingga kita bisa menghafalkan ayat suci Al-Qur'an dengan mudah. Memang Anda apabila sudah hafal, jaga hafalannya, jangan sampai hafalan itu nanti hilang. Karena Anda telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang menjadi penjaga wahyunya. Sangat luar biasa sekali. Ini pertanyaan terakhir. Berenang saat puasa apakah membatalkan puasa, Ustaz? Ya. Berenang saat puasa tidak membatalkan puasa. Ya. Berenang saya pokok saya berenang itu maka gak lelep. Kena berenang kok lelep baru ngombe, otomatis batal puasanya. Berenang sampai menjaga lubang air tidak masuk ke hidung, tidak masuk ke telinga, tidak masuk ke lubang lain-lain, puasanya tidak batal. Jadi selama kan yang membatalkan puasa itu 1 makan disengaja, 2 minum disengaja, 3 mutah dengan sengaja, 4 murtad, 5 hubungan suami istri, 6 mengeluarkan mani. Mbok sampean poso-poso awan-awan delok. Memang kok film ek iki mau merem bayangno sak kena-kena metu sengaja batal, lek sengaja gak batal. Yang ke berapa? 7. Hubungannya mungkin dengan yang lubang-lubang. Kalau sampai itu bisa sama dengan keramas tadi, bisa menjaga agar air tidak masuk ke lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, dan lubang belakang dan depan. Selama itu bisa batas-batasannya Anda bisa menjaganya, puasa Anda tetap sah dan tidak batal. Ya. Dan catatan lagi, sama yang berkata kotor tadi, waduh Pak, aku kan jari ini berkata kotor, pahalanya enggak Pak, itu enggak batal noy Pak, lo double mana dosa nih, siji misalnya ngomong elek, nomor loro malah dosa, double dosa nih. Dua nih sama terlanjur ngomong elek, sama terlanjur berkata kotor, tetap terus dosamu, seperti sama enggak diutang puasa. Ingat, yang membatalkan pahala puasa ada 5. 1 bergunjing, prasani, 2 dusta, 3 namimah, adu-adu, 4 sumpah palsu, 5 melihat dengan syahwat. Ya. Terima kasih kepada teman yang telah menjawab. Sebelum diakhiri nanti ada prakasa dari Pak Suyitno selaku wakil kesiswaan dari Wakil Kurikulum. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sebelum itu kami mohon kepada Ustaz Mak untuk berdoa. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala sedikit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita satu keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, barokah rezeki, dan semoga SMK tercinta ini menjadi SMK yang barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahri syarifati minas su'adai maqbulin wa la taj'alna ya Allah minal ashqai mardudin.
Allahumma ja'alna fi hadhihi syahri syarifati min su'adai maqbulin wa la taj'alna ya Allah min asqai mahdudin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa ahli qaryatina hadza ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa biradhalala innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wal barakah wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisir wa asraril Fatihah. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.